Pemirsa, truk mengangkut sayur masuk jurang di kedalaman 100 meter di Probolinggo, Jawa Timur. Detik-detik truk terguling sempat diabadikan oleh warga setempat hingga akhirnya viral di media sosial. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Detik-detik terjatuhnya truk ke dalam jurang sedalam 100 meter sempat diabadikan warga melalui dan viral di media sosial. Truk pengangkut sayur ini terguling saat berangkat ke pasar. Kecelakaan terjadi lantaran jalan yang dilewati truk gembur usai diguyur hujan. Sopir truk selamat karena melompat saat truk terguling. Medan yang sulit membuat warga kesulitan untuk mengevakuasi. Rencananya evakuasi akan dilakukan dengan cara manual. Dengan cara memotong truk menjadi sejumlah bagian kecil. Muatan sudah penuh, truk turun mau ke kota karena jalan yang dilalui adalah sudah kropos karena hujan terus menerus. Kecamatan Sumber itu kan hujannya terus menerus, siang malam, akhirnya tanahnya gembos. Pada saat dilewati truk akhirnya terjadi ambles di bagian ban belakang. Akhirnya tidak bisa dikendalikan, truk akhirnya terguling sampai kedalaman kurang lebih 100 meter. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerahkan 4 anak buah kapal yang pernah disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina. 4 ABK itu diculik selama 427 hari sejak Januari 2020. 4 ABK yang diserahkan pemerintah ke pihak keluarga merupakan warga Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Keempatnya dalam kondisi sehat. Keempat ABK mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI. Meskipun tidak pernah disiksa selama disekap, mereka mengaku sangat sengsara selama penyekapan karena tidak makan berhari-hari. Penyanderaan kelompok Abu Sayyaf selama 427 hari atau lebih dari 1 tahun 3 bulan. Keberhasilan memulangkan saudara-saudara kita ini tentunya tidak lepas dari hasil kerja semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pembebasan, khususnya teman-teman dari TNI dan juga dari BIN. Keempat ABK ini disekap kelompok perampok Abu Sayyaf sejak Januari 2020. Menurut Menlu Retno Marsudi, sejak 2016 hingga kini terdapat 44 warga Indonesia yang menjadi korban penyanderaan Abu Sayyaf. Selanjutnya Retno menekankan pemerintah akan memperketat pengamanan di seluruh perairan perbatasan. Tim Gegana Mabes Polri masih menyelidiki temuan benda mencurigakan yang diduga mirip peluru dan magasin di Depok, Jawa Barat. Pada benda tersebut terdapat tulisan nama Munarman dan FPI. Warga Jalan Grogol Raya Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan benda mencurigakan. Benda ditemukan di dekat sebuah warung Minggu malam tadi. Pada bungkus benda ini didapat tulisan FPI Munarman. Tim Gegana Mabes Polri langsung terjun ke lokasi untuk mengamankan dan meliti benda ini. Benda berbalut bungkus plastik hitam ini diduga mirip peluru dan magasin. 8 tadi, lewat bukit, ditemukan barang mencurigakan persis di belakang warung. Kemudian pemilik warung sempat memindahkan barang tersebut kira-kira 5 meter ke belakang warung. Kemudian melapor ke Polsek koordinasi. Tadi saya koordinasi dengan Polda. Kemudian tim Gegana sudah mengecek barang yang mencurigakan. Isinya apa, Pak? Isinya masih diteliti oleh Gegana. Ya. Benda ini kemudian dibawa tim Gegana untuk diselidiki. Sementara itu, petugas terus berjaga di area penemuan benda. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mendalami dugaan keterlibatan kantor Syam Organizer di Yogyakarta. Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari penangkapan sejumlah terduga teroris di Sleman dan Bantul beberapa hari terakhir. Sebuah ruko menjadi sasaran penggeledahan tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Ruko yang sehari-hari dipergunakan sebagai kantor Syam Organizer diduga terkait dengan terorisme. Selama penggeledahan berlangsung, sepanjang ruas jalan Suryo Diningratan, Yogyakarta ditutup dan dijaga polisi. Warga sekitar juga tidak diperkenankan mendekat, apalagi mengambil gambar. Tim Densus 88 menyita berkas dokumen, kotak donasi, dan peralatan kantor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menerima kunjungan calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Anindya Novian Bakri. Pada pertemuan tersebut, kedua tokoh nasional ini membahas komitmen pengusaha untuk bisa membayarkan tunjangan hari raya kepada para pekerjanya secara penuh. Keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus penularan COVID-19 mulai dirasakan dampaknya oleh pengusaha. Ekonomi nasional pun perlahan mulai bangkit. Para pengusaha berkomitmen untuk membayar penuh tunjangan hari raya tahun ini. Hal ini menjadi bahasan utama pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Wakil Ketua Umum Kadin yang juga calon Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri di kantor Kemenko Perekonomian. Yang paling pendek, kami meminta komitmen Kadin untuk mensosialisasikan ke pengusaha-pengusaha menjelang Lebaran nanti itu THR dibayarkan. Ini semua datang untuk memberikan suatu gambaran bahwa kita ini optimis di tengah segala macam kondisi, terutama pasca COVID. Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang perlu dikerjasamakan dengan Kadin agar benar-benar program yang sudah baik itu sampai ke daerah. Pertemuan yang dihadiri oleh 24 perwakilan Ketua Umum Kadin daerah serta pejabat dari Kemenko Perekonomian ini juga membahas pemulihan ekonomi nasional serta target pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah 1.000 orang lagi wartawan yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi COVID-19. iNews Sore akan kembali sesaat lagi.